Tubuh halus Suner menyatu dengan tubuh Xiaoyan seperti air, wajahnya memerah dan kepuasan yang telah lama hilang terungkap di wajahnya. Saya telah mendengar tentang situasi Suster Cailin dari semua orang. Suamiku, jangan khawatir. Dengan bakat Sister Cailin, dia pasti bisa menonjol dan menjadi orang yang kuat, Suner. Indra penciumannya masih tajam. Meskipun Xiaoyan tidak mengatakan apa-apa, orang masih bisa melihat kekhawatiran di matanya. Dia menghibur Xiaoyan dan berkata, Suner, bagaimana kamu bisa menghabiskan waktu begitu lama? Selama tahun-tahun yang sepi ini, tangan Suer tidak jujur. Meluncur melintasi sosok Xiaoyan yang jelas bentuknya. Lalu aku memegang wajah Xiaoyan di tanganku. Tentu saja, aku selalu merindukanmu, memikirkanmu, Xiaolin dan Leli. Anak-anak sudah tumbuh dewasa. Mereka sangat bijaksana dan sering datang untuk mengobrol dengan saya. Meskipun Xiaolin tidak berbakat seperti Yueli, dia juga bekerja sangat keras. Saat ini, wilayah kekuasaannya telah menembus ke Dewa Pejuang Bintang 9. Butuh waktu untuk mencapai tingkat keabadian duniawi. Namun setelah menyelesaikan pelatihannya di dunia bawah, Xiaolin pergi. Ia berkata bahwa seorang pria harus seperti ayahnya dan bepergian jauh dan luas. Anak nakal cukup pemberani, jadi biarkan anak-anak berjalan di jalan mereka sendiri. Meski sudah lama aku tidak menemuinya, aku bisa memastikan Xiaolin baik-baik saja dan darah Xiaoyan mengalir di nadinya. Dia samar-samar dapat melihat darah yang menghubungkan dirinya dengan dirinya sendiri, dan pada dasarnya dapat memastikan bahwa Xiaoyan baik-baik saja. Xiaolin adalah putra Xiaoyan. Xiaoyan memiliki aura yang agung, jadi wajar saja jika anak-anaknya juga akan terlindungi oleh auranya. Namun seperti halnya Cailin, perlindungan yang berlebihan dapat menjadi bumerang. Terkadang kita perlu melepaskannya. Setelah lama tidak melihatnya, bentuk tubuh Suner semakin membaik. Tangan Xiaoyan membelai sentuhan lembut seperti awan. Hal itu membuatnya merasa rileks dan bahagia, dan dia tidak bisa tidak memujinya. Segera dia membalikkan badan dan menekan Suner di bawahnya lagi. Kakak Xiaoyan harus menahan diri. Akan sangat memalukan jika ada begitu banyak orang di luar sana. Pipi Suner semerah apel matang dan tampak memancarkan wangi. Bibir Xiaoyan melengkung. Seperti yang Suner katakan, tidak ada seorang pun yang bisa menggantikan posisinya di dalam hatinya. Anda seharusnya menikmati momen ini. Xiaoyan menatap tubuh tanpa cacat di depannya, hatinya tergerak. Suner benar-benar membuatnya merasa seperti di rumah, memungkinkannya untuk berhenti di sungai yang bergolak. Suner menempelkan pipinya yang panas ke dada Xiaoyan. Aku perlahan menutup mataku dan menikmati momen itu. Apa kau tidak cemburu? Ye Beijing berdiri di sampingnya dengan pipi menggembung dan tampak sangat tidak senang. Jenny Xiaoqi Qingmuer tampaknya tidak merasa ada yang salah dengan hal itu. Setelah mendengar ini, mereka semua menutup mulut dan tertawa. Saya penasaran, apakah kalian pernah bersama? Ye Beijing menatap dengan mata penasaran, dan nyala api yang tak mengenal batas ini langsung membuat ketiga wanita itu tersipu malu. Mereka semua membuat pilihan dengan persetujuan diam-diam dan tidak menjawab Xiaoyan. Selama 10 hari berikutnya, pipi Ye Beijing makin membesar saat dia melihat istri-istri Xiaoyan keluar masuk. Tidak sulit untuk mengetahui dari ekspresi Ye Beijing bahwa kadang-kadang ada dua dan kadang-kadang semuanya bersamaan. Kalau cuma dia yang pencemburu, apa pentingnya kalau ada wanita lain selain aku? Sialan Xiaoyan hanya bisa menggambar lingkaran dan mengumpat terus-menerus, hari-hari yang nyaman akan menjadi pendek. Ratu mengirim seseorang untuk memanggil Xiaoyan, dan Ye Beijing segera mengikuti Xiaoyan ke paviliun Qianji. Apakah Ratu benar-benar tidak pernah tidur denganmu?
Ye Beijing tidak mempercayainya dan terus bertanya pada Xiao Yan di sepanjang jalan, namun Xiao Yan tetap diam. Dia adalah istrimu di kehidupanmu sebelumnya. Kalau aku jadi kamu, aku pasti akan melindunginya. Meskipun saya sedikit lebih tua, saya sangat berpengalaman. Mengapa Anda tidak bisa melupakannya? Jika Anda tidak percaya, Anda dapat mencoba kultivasi ganda bersama saya. Saya jamin Anda akan merasakan sensasi yang belum pernah terjadi sebelumnya saat mencapai puncak. Saat Ye Beijing mengikuti Xiao Yan ke paviliun Qianji, dia menggambarkan situasi dengan sangat rinci, dan suaranya cukup keras. Secara khusus, dia sering menyebutkan kultivasi ganda, yang menarik banyak perhatian dari orang-orang di sekitarnya. Xiao Yan tidak dapat menahan diri untuk tidak menambah kecepatan karena hal itu sungguh memalukan, namun dia sama sekali tidak merasa malu. Kamu dan istrimu bertengkar hebat di kamar. Ye Beijing akhir-akhir ini cemburu. Perilaku yang bijaksana dan sopan sebelumnya hanyalah akting. Ketika dia tidak mendapat tanggapan dari Xiao Yan, dia menceritakan semua yang dia tahu. Seluruh tubuh Xiao Yan bergetar dan dia menatap tajam ke arah Ye Beijing. Ye Beijing merasakan tatapan itu dan segera mengerutkan bibirnya. Dia tiba-tiba terdiam dan mengikuti Xiao Yan tanpa bersuara. Bentuknya seperti ekor. Berpenampilan seperti kelinci kecil yang dizalimi. Setelah beberapa saat, mereka tiba di paviliun Qianji. Lingkungan sekitarnya dipenuhi dengan lukisan-lukisan ratu. Tanpa kecuali, semua tokoh utama dalam lukisan-lukisan itu adalah Xiao Yan. Ye Beijing melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Ada kilatan keterkejutan di matanya. Apa yang terjadi di Nanfu? Xiao Yan bertanya sambil mendekat. Sang ratu meletakkan kuas di tangannya dan menatap Xiao Yan. Sebuah daerah misterius muncul di Sensi. Menurut informasi yang kudapat, ada ratu hati api yang telah lama hilang. Ia tidak membuang waktu dan langsung memberitahu Xiao Yan inti utama dari hati api yang telah lama hilang. Mendengar ini, cahaya aneh melintas di mata Xiao Yan. Meskipun sekarang ia memiliki 3 Fire Heart, ia tidak keberatan memiliki satu lagi. Sang ratu mengangguk, lalu mengeluarkan sebuah gulungan yang di atasnya terdapat bola api. Lapisan demi lapisan api merah itu bukan sekedar merah biasa, tetapi merah yang paling ekstrim. Tempat pertama yang diberikan oleh manusia adalah api pemusnahan, yang memiliki kekuatan penghancur paling dahsyat. Jantung api ini mungkin berguna bagi Anda, tergantung cara Anda bertarung. Hanya saja penampakan daerah misterius ini agak aneh. Penampakannya tidak sederhana, tetapi memang mengandung keberuntungan. Pada saat yang sama, banyak orang kuat diperkenalkan, termasuk beberapa dari dunia lain. Batu itu tertarik oleh jantung api pertama ini. Kapan kamu akan pergi? Sang ratu bahkan tidak bertanya pada Xiao Yan apa pendapatnya. Saya sudah menilai bahwa Xiao Yan pasti akan pergi, jadi saya langsung menanyakan pertanyaan berikutnya. Di mana daerah misterius ini? Letaknya di Nanling Void, jauh dari alam dewa kuno. Jika Anda ingin pergi ke alam dewa kuno, ada formasi teleportasi. Dapat dicapai dalam waktu kurang dari setahun. Xiao Yan mengangguk pelan. Sekarang, dia agak bingung tentang jalan ke depan. Meskipun saya kini telah berhasil mencapai level ketiga, saya masih perlu membuka level ke-9. Aturan, ingin tumbuh dengan cepat. Menemukan sumber kekuatan mungkin merupakan ide bagus, setidaknya jauh lebih baik daripada berlatih kultivasi ganda dengan Ye Beijing. Lebih baik menunggu sedikit lebih lama. Long Yi sedang dalam perjalanan ke sini. Jika kamu pergi, si kecil akan sangat kecewa.